A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur panjang oleh Allah, sehingga kita bisa dipertemukan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah, dan mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena kita masih dipertemukan di bulan Ramadan di tahun 2022 1443 Hijriah, karena bulan Ramadan adalah bulan yang agung, Syahrul Azim. Allah melipat gandakan pahala manusia. Ibadah wajib dikalikan 70, ibadah sunnah dikalikan sama dengan ibadah wajib. Bulan Ramadan ini adalah bulan penuh berkah. 10 hari pertama adalah rahmatnya Allah, 10 hari kedua adalah ampunannya Allah, 10 hari ketiga adalah aidkum minan nar, dijauhkan dari siksaan api neraka. Bulan Ramadan ini adalah pengendalian hawa nafsu kita. Shaum adalah pengendalian nafsu kita, pengendalian dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Bulan Ramadan adalah Syahrul Qiyam, bulan di mana masyarakat, manusia, orang-orang muslim, orang-orang mukmin senantiasa melaksanakan ibadah di malam hari. Dan juga pada saat bulan Ramadan ini adalah Syahrul Sedekah, bulan penuh dengan sedekah, infak, zakat kita keluarkan pada saat kita di bulan Ramadan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian bulan Ramadan adalah yuzdatu fi rizqul mu'minin, bulan di mana ditambahkan rezekinya bagi orang-orang mukmin. Kaum muslimin dimanapun berada, kita sebagai perempuan, kita sebagai wanita muslimah, semua keindahan yang ada di dunia ini adalah ibaratnya perhiasan. Tetapi sebagus-bagus perhiasan dunia adalah wanita yang solihah. Wanita yang solihah di sini, almar'atus solihatu idza sholat khamsaha wa shomat sahroha wa hafadat farjaha wa ata'at zawjaha tadkhulu min aibabi sa'at min abwabil jannah. Perempuan yang solihah itu adalah perempuan yang mau sholat 5 waktu, mau puasa bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, taat dan patuh kepada suaminya, maka akan masuk surga, tinggal memilih pintu surga yang mana yang dia kehendaki. Kaum muslimin yang berbahagia, pada saat kita di bulan Ramadan, makanya bagaimana kita bisa menjaga, bagaimana kita bisa melaksanakan puasa Ramadan ini adalah puasa kewajiban bagi orang-orang mukmin, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Islam itu dibangun 5 perkara. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadhana wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Kita menyandang sebagai seorang muslim, yang pertama adalah kewajiban kita mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga adalah mengeluarkan sebagian dari rizki kita, mengeluarkan zakat. Yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Kemudian haji bila mampu. Maka kewajiban sebagai seorang muslim untuk berpuasa, baik laki-laki maupun perempuan, adalah suatu kewajiban.
Dan kewajiban ini apabila kita ada halangan, maka ada rukhsah. Begitu juga misalkan pada saat kita sebagai perempuan wajib berpuasa, tetapi pada saat sedang haid, nifas, maka tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Tetapi mereka harus bisa mengganti di hari berikutnya, di hari yang lain. Kemudian apabila perempuan itu sudah tua, baik laki-laki maupun perempuan, kalau sudah tidak kuasa lagi, tidak kuat lagi untuk berpuasa, maka boleh dengan membayar fidyah. Kemudian wanita hamil dan menyusui, seandainya mereka itu takut kalau nanti kehamilannya bermasalah, takut kalau anaknya juga bermasalah, dan tidak kuat lagi untuk berpuasa, maka boleh tidak melaksanakan ibadah puasa, tetapi harus bisa mengganti di hari berikutnya atau membayar fidyah. Kaum muslimin sebagai seorang wanita yang solihah, perempuan itu di samping kita sebagai seorang ibu, maka kita juga mendidik sebagai guru yang ada dalam keluarga, karena pendidikan anak yang pertama dan utama itu ada dalam keluarga. Sehingga sebagai seorang ibu itu menyandang sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang pendidikan anak. Di bulan Ramadan ini kita tanamkan anak-anak kita. Yang pertama adalah tarbiyatul akidah, pendidikan akidahnya. Anak-anak kita dibangun bagaimana caranya mereka biar kuat, mereka bisa melaksanakan akidah dengan baik. Yang kedua adalah tarbiyatul ibadah. Pendidikan di bulan Ramadan ini adalah membangun bagaimana anak-anak kita kuat dalam melaksanakan ibadahnya. Maka disinilah pendidikan yang ada di bulan Ramadan itu sebagai madrasatul mutamayyizah, pendidikan paling tinggi di dunia. Karena yang pertama tadi adalah membangun tarbiyatul akidah, yang kedua tarbiyatul ibadah, yang ketiga sebagai seorang ibu, seorang perempuan, bagaimana bisa membangun di Ramadan ini adalah tarbiyatul akhlak, mendidik anak-anak kita, keluarga kita, agar mereka terselamatkan dari siksaan api neraka, terselamatkan dari hal-hal yang bisa membahayakan dia di dunia maupun di akhirat. Karena itu sebagai seorang ibu, pendidikan sebagai seorang perempuan, bagaimana kita mendidik anak. Setelah tarbiyatul akhlak, kita bangun tarbiyatul jasadiyah, kita bangun anak-anak kita, mereka kuat untuk bisa melaksanakan akidahnya, kuat dalam melaksanakan ibadahnya, kuat dalam menjaga akhlaknya, kuat dalam kondisi fisiknya, mereka tidak cengeng, mereka tidak lemah. Jadikan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang kuat. Kemudian tarbiyatul fikriyah, inilah yang harus kita bangun, membangun pola pikir anak. Di era sekarang ini kita harus bisa menanamkan bagaimana anak-anak kita bisa berpikir positif, anak-anak kita bisa berpikir sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Kita tanamkan bahwa manusia itu khairun nasi anfa'uhum linnas, sebagus-bagus manusia itu adalah mereka bisa bermanfaat bagi orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak.